Nama Abizar Al-Ghifari tak asing lagi di mata dan telinga masyarakat luas. Dengan paras tampan dan nama besar almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari, Abizar kini menjalani karir di dunia entertainment. Dan demi berkarir untuk menafkahi keluarga, Abizar sampai memutuskan untuk berhenti sekolah. Keputusannya tersebut sempat membuat sang ibu, Pipik Dian Irawati atau yang akrab disapa Umi Pipik, merasa sedih. Namun, ia tak bisa berbuat apapun selain menerima apa yang menjadi keinginan putranya. Di sisi lain, Umi Pipik juga tengah berbahagia atas jalinan cinta Adiba Hansa dengan atlet timnas Indonesia yang juga bergabung dalam klub Slovakia Egy Maulana Fikri. Lantas, benarkah Adiba siap menikah muda? Bagaimana pula Umi Pipik menceritakan perjalanan anak-anaknya yang seolah dipaksa tumbuh dewasa oleh keadaan? Bersama cuap-cuap investigasi, kami akan menguak kisah seputar selebriti dari yang biasa menjadi tidak biasa. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share channel YouTube ini. Nama Abizar Al-Ghifari kini tak asing lagi di telinga maupun mata masyarakat Indonesia. Pasalnya, putra almarhum Uja ini tengah banyak menjalani proyek sinetron hingga layar lebar. Banyak dikenal oleh masyarakat, karyanya kini dapat dinikmati oleh jutaan pasang mata. Lika-liku perjalanan Abizar hingga saat ini pun membawa perubahan bagi dirinya maupun sang ibu, yakni Pipik Dian Irawati atau yang kerap disapa Umi Pipik. Sambil menitikan air mata, Umi Pipik menceritakan rasa bangganya terhadap sang putra yang kini tengah banyak mendapatkan peran dalam karir keartisannya. Namun ada hal lain yang membuat hatinya menangis, yakni ketika Abizar memutuskan untuk berhenti sekolah demi menafkahi keluarganya. Lantas, seperti apakah Umi Pipik melihat perjuangan sang anak pasca ditinggal sang ayah? Lalu bagaimanakah Abizar memikirkan pendidikannya pasca berhenti sekolah? Iya, karena ya kadang saya suka ini sih, suka apa namanya, bangga deh namanya seorang aja, tapi membawa beban. Maksudnya kadang dia berpenampilan begini dikomentarin apa, jadi beban. Tapi ya kan saya selalu mengingatkan bahwa yang tahu niat kamu hanya Allah. Kamu bekerja di dunia entertain ya karena memang rezekinya ada di situ. Tujuan kamu untuk apa namanya, ini cita-cita ayahnya pengen punya rumah tangga yatim gitu kan ya, dan dia udah bertekad untuk jadi ya karena mungkin dia melihat sosok saya yang setiap hari ada di rumah gitu ya. Kalau anak-anak berangkat sekolah, saya juga ikut-ikutan berangkat kerja, maksudnya dari sini ada uang gitu ya, dan ninggalin mereka gitu yang akhirnya ya mereka mungkin melihat sendiri perjuangan saya. Saya bilang enggak, ini bukan sebuah pekerjaan untuk mencari uang, enggak, tapi ini pure ya Allah udah takdirkan seperti ini untuk memberi kebaikan, dan nggak perlu kamu terbebani untuk harus menafkahi adik-adik kamu, enggak, itu udah urusan Umi. Insya Allah rezeki itu Allah kasih ujian kita, Allah ambil sesuatu dari hidup kita, Allah sudah berikan, sudah pasti berikan rezekinya, nggak mungkin Allah nggak kasih, nggak mungkin Allah sia-siain kita. Saya selalu ikutin anak-anak saya, ya udah, tapi pokoknya aku mau berhenti sekolahnya, gampang pokoknya nanti bisa homeschooling, bisa kejar paket, yang penting aku mau cari uang, tapi nggak usah capek-capek, jadi apapun aku bisa bantu. Jadi itu sih waktu itu ya, aku nggak bisa, saya sebagai orang tua
nggak bisa maksain juga, ya udah. Toh sekarang juga saya lebih mentingin anak-anak saya. Perjuangan Abizar demi bisa mendapatkan penghasilan untuk menafkahi keluarganya nyatanya tak berjalan mulus. Sebelum sibuk berkarir, Abizar sedang menjalani pendidikan pada jenjang menengah atas. Umi Pipik menceritakan bahwa selama ini Abizar kerap berpamitan pergi ke sekolah, namun pada kenyataannya ia selalu bolos sekolah hingga para guru menghubungi Umi Pipik. Hati ibu mana yang tak terkejut mendengar sang putra ternyata tidak ada di sekolah. Meski demikian, Umi Pipik berusaha mengerti akan kemauan anaknya. Karena selama tak masuk sekolah, Abizar rupanya sibuk mengikuti berbagai macam casting. Ya pasti. Karena kan langsung ada yang membantu ya pas ya pasti. Kadang juga kalau lagi kadang tuh udah di sekolah di rumah pagi cium tangan dia berangkat sekolah gitu, tiba-tiba tersiang udah jam berapa, jam 9 di telepon guru, Umi Abizar gak masuk, kan tadi cium tangan sama saya. Jadi ikut casting gitu-gitu. Jadi akhirnya ribut lagi, kamu gimana sih gitu, tadi Umi ditelepon katanya kamu gak ada di sekolah gitu, padahal kamu pagi tadi cium tangan, Mi berangkat sekolah, ternyata dia ikut casting apa gitu. Jadi ya udah demi aku gak mau sekolah, aku mau cari uang. Kita gak mau juga nih demi ternyata dia ambil casting, ambil kerjaan sama orang lain. Bisa memberikan nafkah. Oh iya, dia iya kalau itu Mi buat listrik, Mi buat SPP adik-adik. Kamu ada nggak? Ada, udah. Alhamdulillah sih, walaupun kita nggak minta ya, kita sebagai orang tua kan mana sih yang nggak pernah mau ngerepotin anak. Hati orang tua mana yang tega melihat sang anak menjadi tulang punggung untuk keluarga. Belum henti luka Umi Pipik melihat Abizar yang banting tulang untuk keluarga, kini Umi Pipik pun harus lebih menguatkan hati Abizar yang kerap dibandingkan dengan almarhum sang ayah. Jangan kemana-mana, tetap di Cuap-Cuap Investigasi. Jangan lupa saksikan Cuap-Cuap di MOP Channel. Selalu dibandingkan dengan sosok almarhum UJ, Abizar nyatanya sering merasa risih karena apa yang ia jalani masih dalam tahap proses. Umi Pipik yang juga sering mendengar hal tersebut memberikan penjelasan bahwa dirinya dan almarhum UJ pun tak pernah memaksakan sang anak untuk mengikuti jejak sang ayah menjadi seorang ustadz. Pria kelahiran 13 April 2001 ini pun kerap menanyakan kepada sang ibu atas pandangan masyarakat terhadap dirinya. Tak nyaman ketika sang buah hati dibanding-bandingkan. Lantas seperti apakah respon Umi Pipik terhadap pertanyaan Abizar? Tentang kamu, orang itu kan hanya melihat sosok di belakang nama ayahnya. Tetap kamu jadi diri kamu sendiri. Bahkan sampai dia kadang juga bilang, nggak tahu, aku juga heran nih sama orang-orang pengennya aku seperti almarhum, padahal kan proses, semua orang kan berproses. Bahkan dia juga masih muda, nggak mungkin dia harus langsung jadi ustadz, kan nggak mungkin. Jadi butuh belajar, butuh kesiapan mental. Nah itu yang saya ajarkan. Bahkan saya bilang sama dia, kamu nggak perlu menjadi beban karena umi kamu, abah kamu nggak pernah maksa kamu untuk menjadi ustadz. Tapi jadi orang yang baik, itu aja yang kamu pegang gitu. Kadang dia berpenampilan begini di komentarin apa jadi beban, tapi ya kan ya saya selalu mengingatkan bahwa yang tahu niat kamu hanya Allah. Kamu bekerja di dunia entertain ya karena memang rezekinya ada di situ.
Di usianya yang masih terbilang muda, Abizar dipaksa oleh keadaan untuk menjadi laki-laki yang dewasa sebelum waktunya. Ditinggal sang ayah di usia yang masih sangat kecil, hingga tragedi rumah kebakaran membuat Abizar memiliki mental yang matang meski belum waktunya. Di usianya yang telah memasuki 21 tahun ini, Abizar telah menjalankan peran sebagai kepala keluarga hingga tulang punggung untuk ibu dan adik-adiknya. Lantas seperti apakah Umi Pipik mengungkapkan rasa bangganya terhadap sang buah hati? Ya kalau saya sih bersyukur sama Allah dengan segala ujian-ujiannya. Anak saya tuh dewasa sebelum waktunya. Mereka ditinggal ayahnya umur Abizar itu masih kelas 1 SD. Ya kan, Adiba kelas 1 SMP. Yang paling kecil masih 3 tahun, 4 tahun. Dan mereka setelah ditinggal almarhum, mereka ditinggal sama kakek yang dekat banget. Bapak saya tuh dekat banget sama cucu-cucunya. Dan mereka kehilangan banget. Mereka lebih kehilangan saya. Anak-anak saya tuh sampai yang tidur di sebelah jenazah ayah saya gitu. Kakeknya sampai nangis karena saking dekatnya dengan cucu. Terus nggak lama rumah saya terbakar, mereka melihat sendiri di usia mereka yang masih kecil, mereka kebingungan mau lari kemana dan mereka melihat uminya yang nolongin dia, dan itu membuat mereka tuh yang dulu waktu masih ada almarhum orangnya royal, mereka minta apapun diturutin, tapi begitu dengan keadaan seperti itu yang kita habis nggak punya apapun gitu, mau tinggal di mana juga bingung, mereka kayak yang kuat dengan sendiri. Saya bangga ya dengan kedewasaan anak-anak saya. Seperti maksudnya kayak Allah tuh mendidik mereka dengan ujian ini, Allah mendidik mereka untuk menjadi anak yang kuat. Gitu. Tak hanya Abizar saja yang menarik perhatian masyarakat, Adiba sang kakak pun kini tengah menjadi perbincangan atas kisah asmaranya dengan seorang atlet klub bola Slovakia. Benarkah Adiba siap menikah muda? Jangan kemana-mana, tetap di Cuap-Cuap Investigasi. Hai, saya Mona Ratuliu. Saksikan terus Cuap-Cuap hanya di MOP. Kakak dari Abizar Al-Ghifari yakni Adiba Khansa juga melanjutkan karirnya di dunia entertainment. Setelah sebelumnya mengeluarkan single cover lagu Bidadari Surga bersama Syakir Daulay, Adiba juga jalani peran dalam film terbarunya yang berjudul Cinta Subuh yang tayang perdana pada 19 Mei 2022 lalu. Di tengah karirnya, Adiba dikabarkan telah menjalin asmara dengan atlet timnas Indonesia yang juga bergabung dalam klub Slovakia Egy Maulana Fikri. Umi Pipik mendoakan agar keduanya diberikan hidayah untuk melanjutkan hubungan mereka ke jenjang yang lebih serius. Lalu seperti apakah Umi Pipik melihat persiapan Adiba dan juga Egy untuk ke tahap yang lebih serius? Benarkah keduanya tengah mempersiapkan istana masa depannya? Doain aja semoga disegerakan, yang laki-laki dikasih hidayah supaya segera, yang perempuannya juga dikasih hidayah supaya segera, karena kan kalau orang tuanya nyuruh segera, kalau anaknya masih yang mempersiapkan mentalnya masing-masing gitu, nggak tahu apa yang dipersiapkan. Cuma kalau saya dari pribadi saya, menikah jangan lihat materinya, tapi persiapkan kamu sebagai perempuan, sebagai istri, kamu siap nggak nanti suami kamu nyuruh, udah kamu di rumah aja, siap nggak itu demi kamu deh. Kita nanya-nanya rumah di sini harganya berapa gitu. Doain aja deh, doain aja, kita juga pengennya cepet-cepet ya. Nggak tahu, pokoknya cuma sebatas nanya-nanya aja. Tapi kalau ditanya emang mau kapan sih kak, ntar aja, udah gitu aja jawab.
Diketahui Adiba dan Egy telah menjalani hubungan sejak tahun 2018 silam. 4 tahun bersama, nyatanya mereka telah mendapatkan restu dari para orang tua. Meski telah bertanya-tanya perihal rumah masa depan, dirinya enggan menceritakan kepada Umi Pipik tentang kesiapan keduanya untuk menjalani bahtera rumah tangga. Sudah memberikan restu untuk Adiba dan Egy? Bagaimanakah Umi Pipik menceritakan pertemuannya dengan atlet sepak bola tersebut? Kalau pas ketemunya pas pulang aja, misalkan pas Egy-nya ada jadwal tanding di Indonesia gitu, bisa pulang dulu mereka ketemu. Kalau enggak ya LDR aja gitu. Dan mereka ya hubungannya ya gitu deh. Kalau dia udah siap belum nih? Kalau dia udah siap belum? Kalau dilihat Adibanya, iya kayaknya Adiba belum ya. Apa Mia? Nggak tahu deh, nggak ngerti siap nggak siapnya dari segi apa, nggak ngerti. Gimana nih? Udah pernah bertemu, hanya ngobrol-ngobrol aja gitu. Ya ngobrol aja, makan malam aja biasa, belum ada pembahasan soal itu. Walaupun ya biasa udah buru-buru Egy-nya, cuma ya kan semuanya biarin mereka, anaknya yang mau ini kan. Tapi mungkin ya atau ya serius, mau sungguh-sungguh sama Adiba, cuma kan masalah masih kontrak kerja dan segala macam kan ya. Jadi mereka masih mempersiapkan itulah dengan baik. Memberi kebahagiaan akan selalu menjadi prioritas para orang tua untuk buah hatinya. Meski mentari tenggelam dan meredupkan cahayanya, cinta dan kasih seorang ibu tak akan hilang hingga akhir masa. Itulah cuap-cuap investigasi sore hari ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share channel YouTube ini.